Terlebih ini tuh katanya bukan kali pertama terjadi nih guys. Bahkan disaksiin oleh suaminya. Dan guys, ternyata ya, dua top spender di labnya Sedbor itu diduga terafiliasi dengan judi online. Lagi gacor guys. Siap WD. Hello everyone, I'm Sokim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Namun, jika kalian seandainya lagi dalam kondisi yang baik-baik aja nih, entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget ya problemnya. Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat. Fighting! Alright everyone, seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail dan juga di judulnya, untuk kali ini tuh kita bakal bahas tentang rangkuman informasi yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang kasusnya Mami Zayden bersama dengan sang mertua. Wait, Mami Zayden? Who is Mami Zayden? Nah guys, buat yang belum tahu, Mami Zayden sendiri adalah seorang, bisa kita katakan seleb talk ya guys, karena untuk beliau ini memang kerap kali ngebuat video TikTok gitu. Untuk kontennya sendiri sih ya seputar kehidupannya sehari-hari gitu. Entah itu bersama dengan anaknya, bersama dengan suami, dan juga kerap kali menunjukkan tentang bagaimana kebersamaannya dengan sang mertua. Nah selama ini ya teman-teman, untuk Mami Zayden itu menampilkan tentang bagaimana dirinya yang kelihatan akrab bersama dengan mertua. Pokoknya mereka tuh kelihatan kayak akur banget dan banyak banget dari netizen yang kayak memuji tentang bagaimana hubungan di antara mereka. Namun nih teman-teman, belum lama ini mereka itu diduga memiliki konflik gitu. Kenapa mereka diduga berkonflik? Nah hal itu dikarenakan Mami Zayden ini membagikan sebuah video. Mami Zayden sendiri itu sudah menghapus video itu dari TikToknya. Dia mengatakan bahwa itu demi kebaikan keluarga. Seperti itulah ya guys. Namun meskipun untuk Mami Zayden itu udah menghapus videonya, beberapa akun itu sudah membagikan ulang nih guys video tersebut. Bahkan udah juga dibagikan di Twitter. Ya begitulah guys resiko bersosial media. Sekali kita upload sesuatu, pasti itu bakalan tersimpan selamanya. Dan kesempatan kita untuk dapat menghapus sepenuhnya atau menghapus itu 100% dari sosial media, itu kecil kemungkinannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini guys, sekali kita ngupload ya, nanti pasti nih ada netizen yang kayak bagiin, ada netizen yang kayak download, dan setelah netizen di download dan juga bagiin, itu kan bakalan tersebar, jadi susah dihapus. By the way, dikarenakan aku nggak bisa nampilin videonya di sini, aku akan ceritakan saja guys bagaimana kesimpulan dari video yang sudah dibagikan oleh Mami Zayden yang sekarang udah dihapus. Jadi dalam PT yang dibagikan nih, Mami Zayden menuliskan caption kayak gini. Selama ini aku selalu kasih citra baik di konten buat mertuaku, tapi kali ini aku sudah capek. Oke, kali ini aku sudah capek, katanya Mami Zayden guys. Kemudian dia pun menjelaskan seperti apa permasalahannya dengan sang mertua. Dia menceritakan nih guys bahwa puncak dari kasus ini adalah sang mertua yang menyuapi cucunya yang berusia 1,5 tahun dengan oseng teri terong balado sampai anaknya ini kepedesan dan berlinang air mata. Taulah ya guys ya, yang namanya anak kecil itu kan masih belum bisa makan makanan pedas. Dan guys dari sinilah dia pun mulai berani membalas setiap cacian mertuanya. Padahal dulunya ya meskipun dia dikatain ini, dikatain itu, dia diam aja. But for this time, enggak lagi. Kemudian untuk Mami Zayden juga menunjukkan bagaimana mertuanya yang memukulnya menggunakan piring plastik yang berwarna orange. Dan gak cuma pakai piring plastik doang, tapi untuk mertuanya juga disebutkan menggunakan gantungan baju atau hanger. Selain itu, Mami Zayden juga terdengar kayak berteriak minta tolong guys. Tolong. Alright teman-teman, jadi kalau lebih sebetulnya telah bagaimana isi PT yang dibagikan oleh Mami Zayden. Dan pada akhirnya PT ini pun heboh dan juga viral nih diperbincangkan. Mengingat banyak netizen yang selama ini melihat bagaimana hubungan mereka yang kelihatan kayak akrab, akur, yang gak ada problem teman-teman di kontennya. Bener-bener kayak hubungan mereka terlihat baik banget. Jadi gak heran sih ketika melihat video yang kemarin netizen tuh banyak yang kaget. Kemudian dalam video yang berikutnya, Mami Zayden itu kayak membalas bagaimana komentar dari netizen. Dapat kalian lihat di sini untuk netizen itu mengatakan bahwa di sini dia tuh kayak menunggu nih bagaimana sikap dari misuanya Mami Zayden. Apakah suaminya ini membela ibunya atau istrinya ya dalam permasalahan kali ini? Kemudian dijawablah nih sama Mami Zayden. Mami Zayden sendiri mengatakan bahwa suaminya memihak dirinya. Terlebih ini tuh katanya bukan kali pertama terjadi nih guys. Bahkan disaksiin oleh suaminya. Alhamdulillah sih suami gue tuh mihak ke gue karena sebenarnya ya ini tuh bukan pertama kali berantem. Udah berkali-kali dan suami gue pernah nyaksiin sendiri pun pernah. Dia juga kemudian mengatakan bahwa sebenarnya ada juga iparnya yang cowok. Yang dimana jika mereka ini kayak ada konflik atau kayak bertengkar gitu, iparnya cowok ini akan menahan sang mertua.
Namun pada kali ini mereka benar-benar berdua gitu guys. Jadi ya seperti itu deh pada akhirnya, gak ada yang melerai, gak ada yang menahan. Kemudian Mami Zaidan juga mengatakan bahwa itu adalah kali pertama dia membalas cacian dari mertuanya. Lebih lanjut, ia menceritakan seperti ini. Jadi yang bilang lagian sih ngelawan aja sama mertua, mendingan juga diem. Enggak, selama ini ya gue nggak separah ini sih ngelawannya. Ini baru pertama kalinya gue ngelawan dan ya begitu deh, kalian lihat sendiri kan. Dan baru kali ini juga gue sampai ngebales-balesin gitu setiap cacian mertua gue. Mertua gue bilang, gila stres, gue nggak pernah bales. Tapi kali ini gue bales karena gue pengen tahu ya. Maksud gue pengen sekali-kali tuh, ya udah gue bales gitu. Tapi gue malah dikebotin. Selain itu, sang selebgram juga menjelaskan alasannya nih guys, kenapa dirinya itu memilih untuk berteriak, tolong, tolong, tolong. Kenapa nggak melawan aja pada kala itu? Di sini ia menjelaskan alasan kenapa dia berteriak minta tolong adalah demi keselamatan sang buah hati. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya seperti apa statement dari Mami Zaidan. Buat yang bilang kenapa nggak dibales, kenapa harus teriak-teriak tolong-tolong, karena posisinya gue megang anak gue. Dan kalau gue taruh anak gue pun akan tetap nempel ke gue dan akan membahayakan anak gue. Jadi gue lebih memilih ngegendong anak gue sambil gue tangannya yang satu ke depan begini nangkis-nangkisin pukulan gantungan baju itu. Jadi gue yang tangan kanan itu ngegendong. Gak bisa gue ngebales karena gue taruh pun anak gue akan lebih berbahaya dan dia udah histeris. Gak bisa gue bales. Kemudian dia juga telah membuat klarifikasi nih guys di video TikToknya yang lain. Di awal video ini untuk Mami Zaidan itu kayak minta maaf dan juga menjelaskan alasan dibalik VT yang sudah dihapus. Karena bagaimanapun ya guys, video tersebut dianggap sebagai sebuah aib dan penghapusannya pun itu demi keluarganya. Ia pun lantas menjelaskan, halo, selamat siang semuanya. Pertama-tama gue mau klarifikasi ya. Pokoknya pertama-tama gue juga minta maaf dulu karena udah buat keributan ya dengan video yang viral sekarang antara gue dengan mertua. Mendengar beberapa nasihat dari keluarga pihak suami maupun pihak gue yang bilang untuk take down aja karena bagaimanapun itu aib bagi keluarga gue. Jadi gue putuskan untuk gue take down videonya. Jadi mohon maaf banget yang udah pada nonton dan udah share. Ya gue sih memahami banget kalau itu tuh aib keluarga ya, jadi gue take down aja deh gitu. Gue sih makasih banget yang udah pada perhatian juga sama gue, tapi terpaksa gue harus take down ya demi kebaikan keluarga gue dan keluarga suami juga dan keluarga gue juga gitu. Kemudian dia juga menceritakan nih guys alasan kenapa dirinya memutuskan untuk mengupload video tersebut. Dia mengatakan nih guys bahwa mungkin pada kala itu dia kayak tersulut emosi gitu loh, sehingga pada akhirnya dia pun melakukan hal tersebut. Pada saat itu gue emosi kali ya, jadi gue emosi dan itu udah berulang kali dan gue kayak gak punya pikiran aja gitu, udah gue upload aja deh gitu. Gak nyangka seviral itu. Dan di akhir video dia menjelaskan nih guys bahwa untuk mertuanya kini nggak tinggal lagi bersama dengan keluarga kecilnya, dan dia juga berharap kedepannya bisa berkarya lagi dengan konten yang baik, bukan dengan masalah pribadinya. Untuk saat ini demi kebaikan gue dan anak gue, jadi posisi ibu sudah bukan di rumah gue lagi ya, sudah tinggal di tempat kakaknya. Kita lagi pikirin sih gimana caranya gitu buat bisa ibu tinggal karena emang gak ada tempat tinggal kan. Mudah-mudahan gue bisa berkarya lagi seperti gue biasanya dengan konten-konten gue yang drama ya, jangan baper ya. Bukan dengan masalah pribadi gue. Semoga gue bisa konsisten gitu di konten gue, amin. Minta supportnya semuanya, I love you Pul. Alright, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Mami Zaidan. Well, aku sebagai orang luar di sini hanya bisa mendoakan saja ya guys, mendoakan yang terbaik saja. Semoga hubungan mereka dapat damai, kedepannya hubungan mereka dapat membaik, dan juga diberikan keharmonisan. Dan lanjut, kita akan masuk ke informasi berikutnya. Kita bakal bahas tentang Sadboard, yang mana belum lama ini Sadboard itu kayak menghadapi sebuah tudingan nih guys, bahwa dia mempromosikan judai online. Waduh. By the way, ngomong-ngomong, kalian udah tahu gak sih Sadboard itu siapa? Kalau belum tahu, boleh aku kenalin ya guys. Nah, Yorobun Sadboard atau yang memiliki nama asli Gunawan adalah seorang konten kreator atau lebih tepatnya adalah streamer di TikTok. Karena kalau aku lihat dia itu fokusnya di streaming, oke? Ya emang sih ada PT-PT yang dibuat, tapi kan PT-nya juga dibuat dari streaming guys. Makanya aku bilang dia itu adalah streamer di sini, streamer di TikTok. Dia itu kayak terkenal loh dengan jargonnya beras habis.
Live solusinya. Itu gak sih? Seingat aku gitu guys. Merah habis libet solusinya wadidaw. Dan guys, dilansir dari detik.com, dia merupakan warga kampung Babakan Baru RT 0509, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Dan awal mulanya memilih untuk menjadi streamer di TikTok. Gunawan mengatakan, awalnya sih waktu itu kan corona nih tahun 2019-2020. Nah, saya kan sudah ada di Jakarta, lagi kerja jahit keliling. Nah, pas lagi jahit keliling, Sedbor sambil live nih ada yang ngasih mawar, ngasih koin juga. Dia pun lantas menceritakan bahwa pada awalnya dia itu kayak nggak tahu loh jika koin itu ternyata dapat bernilai rupiah atau kayak bernilai duit. Namun tiba-tiba dia kayak melihat saldo di akun TikToknya yang bertambah nih menjadi 60.000 rupiah. Kemudian dia pun melakukan pekerjaannya sebagai penjahit dan berinisiatif joget challenge di akun TikToknya. Dalam 4 tahun dia pun mulai berhasil nih guys. Pada akhirnya keberhasilan dari Sedbor ini diikuti oleh warga di kampungnya. Bahkan pendapatan yang dihasilkan pun bukan main loh guys. Kokon selaku ketua RT setempat mengatakan setidaknya ada 300 orang warganya yang melakukan live joget Sedbor setiap hari. Dari 300 orang tersebut dibagi menjadi 50 akun TikTok dengan jumlah peserta dalam satu kali live sekitar 6 sampai 10 orang. Beliau pun lantas mengaku mengikuti jejak Sedbor untuk mencari penghasilan tambahan. Pasalnya nih, pekerjaannya sebagai kuli bangunan belum mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Namun nih teman-teman, meskipun joget Sedbor telah memberikan dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat setempat, beberapa ahli mengungkapkan kekhawatiran bahwa fenomena ini dapat dimanfaatkan untuk promosi judai online. Seperti lansir dari radarmalangjawapost.com, Aji Hataji yang merupakan seorang dosen yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kampus atau SPK, menyatakan bahwa beberapa akun yang memberikan saweran terbesar selama siaran langsung diduga terafiliasi dengan judai online. Beliau lantas menekankan nih guys bahwa pelaku kejahatan seringkali pandai beradaptasi dan menemukan cara baru untuk melakukan aktivitas ilegal. Dan kalian tahu nggak, terbaru nih untuk Sedbor diduga mempromosikan judai online. Waduh, kok bisa ya dituding seperti itu? Emang apa nih alasannya? Nah teman-teman, setelah aku cari tahu, ternyata di sini tuh ada beberapa alasan yang akhirnya membuat Sedbor dapat dituding seperti itu. Lantas, apa saja alasannya? Yang pertama, di sini ada seorang konten kreator di TikTok yang bernama Kak Andreas. Nah, Kak Andreas sendiri itu menunjukkan tentang penemuan yang ia temui soal top spender di live-nya Sedbor. By the way, untuk informasi, spender sendiri adalah sebutan ke orang-orang yang memberikan gift. Oke, udah jelas ya teman-teman. Dan guys, ternyata ya, 2 top spender di live-nya Sedbor itu diduga terafiliasi dengan judai online. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana username dan juga bio di kedua akun tersebut. Yang mana kalau diperhatikan ini tuh udah jelas banget merujuk kepada judi online. Bahkan ya guys, dari salah satu akun tersebut ada PT-nya yang jelas-jelas mempromosikan judai, bahkan memberikan tutor buat melakukan deposit. Jadi gimana nih? Apakah dengan 2 top spender teratas di live-nya Sedbor, kita dapat menuding bahwa Sedbor mempromosikan judi online? Apakah kita bisa menuduhnya seperti itu dikarenakan hal tersebut? Mengingat kita sebagai streamer kan kadang juga nggak bisa ngontrol ya teman-teman siapa-siapa yang ngasih kita gift seperti itu. Terkadang mungkin kita udah ngeblok akun ini gitu, tapi ternyata dia buat akun lain untuk memberikan kita gift. Jadi kan agak susah juga ngontrolnya. Namun nih teman-teman, ada salah satu bukti yang berhasil di-record oleh netizen dan ini semakin memperkuat tudingan bahwa dia seperti mempromosikan judai. Di mana Sedbor itu dengar mengatakan kata gacor hingga kayak ngarahin kita ke Google. By the way, untuk yang ngasih gift-nya aku sensor ya guys, karena kalau aku nggak sensor ya nanti aku juga dapat dituding mempromosikan judai. Jadi kita pasti sensor. Oke. Gacor guys, ya di linknya ada di Google. Anti rungkat lagi gacor guys. Siap WD, Bapak. Bapak pelok si gacor anti rungkat. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statementnya. Ini juga perlu kita pertanyakan sih kepada Sedbor, kenapa ya dia itu sampai kayak ngarahin orang ke Google, why? Kenapa dia juga mengucapkan kata gacor dan sebagainya, why? Dan guys, untuk Gunawan aka Sedbor sendiri telah memberikan klarifikasi atas tudingan bahwa dirinya mempromosikan judai online. Dalam video tersebut, dia membantah tudingan itu. Dia langsung mengatakan bahwa nggak ada kerjasama bersama dengan situs judi online. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa banyak akun tersebut masuk ke dalam siaran langsungnya tanpa kontrol dan telah berusaha untuk memblokir mereka. Lebih lanjut, dia mengatakan seperti ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Pun engkau berada ya, banyak banget ngetek Sadbor bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai online. Oke, Sadbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Sadbor dan kawan-kawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya. Mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judai. Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana ya, agak kurang jelas sih, mohon maaf ya untuk Sadbor Tugenawan. Tapi itu emang benar-benar agak kurang jelas pas waktu penjelasan soal gacor atau anti rukat itu. Kenapa nggak dijelasin gitu? Maksudnya adalah dia kan di sini mengatakan nggak benar ya. Nggak benar dalam apa nih? Apakah dia mengatakan nggak benar dia mengucapkan kata-kata tersebut? Kalau nggak benar, kenapa nih ada record yang menunjukkan bahwa dalam streaming yang dilakukan beliau mengucapkan kata-kata tersebut? Jujur aja nih, aku agak kurang paham sih di bagian tadi. Maksudnya apa nih? Nggak benar gimananya gitu. Dan guys, terbaru media melaporkan bahwa polisi telah menangkap Gunawan pada tanggal 31 Oktober yang lalu. Pihak polisi juga mengatakan bahwa sang streamer ditangkap dikarenakan diduga terlibat promosi judai. Dilansir dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jopri mengatakan bahwa untuk sekarang masih dalam penyelidikan. Dan mari kita tunggu saja ya bagaimana penyelidikan dari kepolisian atas kasus yang satu ini. Alright everyone, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulki Mami dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.